hypnotized. What's up is down, what's left is right. Ya, kembali lagi di Marsa M19 Motocross. Sekarang kita akan bahas tentang crash atau jatuh. Biasanya dalam motocross itu sering banget terjadi crash atau jatuh itu di 3 bagian sirkuit atau 3 bagian track, yaitu track tikungan, bagian track lurus, dan juga bagian handicap atau jumpingan. Biasanya crash itu bisa terjadi karena kecelakaan tunggal atau cuma satu motor dan juga lebih dari satu motor. Umumnya kalau kita bahas dulu kecelakaan tunggal ya, apabila dia itu crashnya tunggal, biasanya kalau pada tikungan itu ada front wheel side atau sliding ban depan. Front watch Josh. Wow. Whoa! I thought he was gonna fall. He stayed. Dan juga ada rear wheel side atau kita kenal dengan high side. Cara menanggulanginya itu bisa, yaitu dengan cara begitu motor itu mengalami slide khususnya di ban belakang, maka kita harus tutup gas. Karena apabila kita gas, justru ban itu akan mendapatkan grip kembali dan kita tidak akan bisa menahan manuver motor tersebut. Apabila sliding di ban depan, itu cara menanggulanginya adalah sebelum terjadi sliding ban depan, kita harus badannya itu maju. Posisi duduknya tuh berubah agak menjadi ke depan sehingga motor itu kembali mendapatkan grip. Kebalikan dari sliding ban belakang, yaitu sliding ban belakang itu harus dikurangi grip dan juga sliding ban depan itu justru harus ditambah grip sehingga ban depan itu tidak meleset. Kemudian crash di straight lurus. Biasanya ini terjadi pada pertengahan balapan karena di mana stamina pembalap sudah mulai berkurang dan kehilangan konsentrasi saat memegang stang motor, sehingga apabila terkena bumpy maka akan langsung crash atau maka akan langsung koprol. Ya gitulah. Kemudian ada juga crash di handicap. Banyak sih handicap, salah satunya jumpingan itu banyak faktor ya. Pertama ada kurang power bisa jadi, kemudian ada sebelumnya itulah mengalami slide kemudian dipaksa sehingga posisi motor tidak benar pada saat di udara dan menyebabkan terjatuh. Wow, that's that huge tabletop. Whoa! He is very, very lucky. And his handlebars are destroyed and he's very, very... Track here. Oh, yes. Wow, big crash. Big crash for Jago Kiers. And that is... Track here. Oh, yes. Wow, big crash. Getting out there winning this first. Oh! Kiers goes down. He was pushing hard. He just bottomed down. This here, he came in. Oh, he lost Foot his. gets clipped. Wow. Wow. Tried to save it. Did well actually to cushion that one out. Yeah, and did well to get away from the bike right there. Cara mengatasinya itu apabila kita akan mengalami insiden di jumpingan tersebut, maka pada saat jumping, begitu mendarat jumping langsung injak rem belakang, karena itu adalah salah satu ibarat obat pertama lah yang harus kita gunakan pada saat kita mau jatuh dari jumpingan. Pokoknya rem belakang, injak rem belakang tapi jangan digas dan jangan pencet rem depan selain rem belakang, sehingga motor tersebut akan kembali berhenti dan kita akan mudah kembali mengontrolnya. Walaupun agak sedikit, namanya ada crash itu pasti akan ada benturan yang cukup keras yang kita harus siap dari segala fisik. Seeing the guy in front of you, when you come out of the corner, you can see him ahead of you. It's Mike! How did he hold on to that? holy moly! Him ahead of you. It's
Kemudian ada juga crash yang non tunggal atau terjadi karena banyak atau lebih dari satu motor. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya kontak langsung maupun tidak langsung. Contohnya kontak langsung yaitu ada bisa jadi kena bodi ataupun bisa jadi ditabrak dan ataupun bisa jadi faktor lain macam-macam. Yang lebih serem lagi bahkan bisa jadi karena ditiban. Nah, salah satu cara menanggulanginya itu adalah apabila kita melihat, kita harus tahu gitu, apakah ada lawan di sekitar kita, apakah kita sedang melaju sendiri. Apabila ada lawan di sekitar kita, kita harus pastinya waspada dan berusaha untuk mengetahui manuver-manuver lawan sehingga kita bisa menghindari crash-crash tersebut. Kontak tidak langsung bisa jadi berupa kita dibuang atau out, keluar racing lane ataupun keluar jalan. Hal tersebut yang harus kita hindari pada saat balapan ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap posisi akhir kita saat kita balapan. Itulah trik-triknya bagaimana kita bisa menghindari crash. Jadi tetap kalau kita naik motor itu seaman mungkin, tetapi kenceng. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Makasih. It's 2 a.m. inside my room.